keranda tersebut ternyata tidak hanya bergetar dan bergobrak-gobrak di situ. Keranda tersebut jalan. Kenapa kau bisa tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan kami di sini di cerita horor Sekar lengser wengi sliramu tumake sirna. Oke teman-teman, masih bersama Sekar Kandil di sini. Tentunya kami berharap dukungan juga saran dan kritik buat kami, sehingga kami bisa memperbaiki dan memperbaiki lagi, sehingga bisa menampilkan sesuatu yang istimewa buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi hiburan tersendiri buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa, yang lebih penting lagi adalah subscribe-nya. Terima kasih sebelumnya. Dan inilah cerita horor Sekar Kandil. Oke teman-teman, cerita horor kali ini kami Sekar Kandil akan membawakan satu cerita, yaitu teror keranda mayat. Dan inilah ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 98-99 kalau nggak salah itu. Itu sumbernya dari teman saya sendiri dan ada salah satu desa dari Nganjuk juga. Dan maaf ini untuk desanya tidak saya sebutkan juga karena hal seperti ini akan sensitif sekali ya, bisa mengundang kesalahpahaman juga. Kita samarkan aja untuk desa A itu aja, atau desa B gitu aja sih, sudah ya. Oke. Dan saat itu Bapak Lurah itu mengundang semua warga atau beberapa perwakilan dari warga saat itu ada di situ untuk mengadakan rapat di balai desa. Gitu. Rapat di balai desa ya rapat kecil lah istilahnya seperti itu. Bukan semua warga datang, enggak, cuma perwakilan saja ya. Khususnya pamong-pamong yang ada di situ. Dan rapatnya itu berhubungan dengan membahas masalah keranda yang saat itu agak rusak gitu loh, karena mungkin sudah terbuat dari kayunya lama sekali dipakai sampai berpuluh-puluh tahun juga, termakan usia juga ya, ada yang kropos dan lain sebagainya, sehingga bahaya kalau misalkan masih digunakan untuk ngangkut jenazah gitu kan. Nah saat itu Bapak Kepala Desa mengundang perwakilan dari desa tersebut untuk mengadakan rapat lah istilahnya, pembicaraan intern masalah keranda tadi. Dan rencananya keranda itu mau diganti gitu sebenarnya. Mau diganti keranda baru gitu kan, karena memang sudah tidak begitu layak lah untuk dipakai lagi. Takutnya bahaya nanti kalau misalkan dipakai, pada saat dipakai patah, nah jenazahnya jatuh jadi gimana nanti, ya seperti itu. Dan kekhawatiran itu makanya Pak Lurah juga mengadakan inisiatif untuk mengganti keranda tersebut. Nah setelah rapat tersebut disepakati, kemudian tentunya rapat tersebut juga diganti dengan apa dan apa gitu kan ya. Misalkan keranda itu semula dari kayu akan diganti dengan pipa besi atau mungkin apalah bahan lain dan lain sebagainya yang lebih awet gitu kan, dan seperti itu. Nah setelah semuanya rapat itu sudah selesai dan juga sudah disepakati bersama, keesokan harinya si pamong itu mencari tukang untuk memperbaiki atau membuat keranda baru gitu. Bukan memperbaiki ya istilahnya, membuat keranda baru, maaf. Dan saat itu kebetulan cari tukang itu susah banget. Padahal kalau dipikir tukang las juga banyak, tukang besi juga banyak gitu loh. Tapi ada aja alasannya, yang banyak kerjaan lah, banyak orderan lah si tukang-tukang tersebut, dan ada yang juga pas gak di rumah. Nah saat itu juga si pamong tersebut juga nggak merasa keadaan tersebut nggak terasa gitu loh, tidak terasa keadaan tersebut. Makanya tetap aja mencari siapa yang bisa. Nah kebetulan setelah 2 hari mencari, dapatlah satu tukang las ini ya kebetulan disepakati pada saat rapat tersebut diganti dengan besi gitu, pipa-pipa besi seperti itu. Nah
setelah setelah menemukan tukang tersebut ya, tukang besi, tukang las itu, akhirnya kesepakatan harga dan digaraplah proyek tersebut gitu untuk membuat satu keranda gitu kan. Nah, udah untuk pamongnya itu pulang, keesokan harinya sudah Pak Abang tersebut laporan sama Pak Lurahnya, Pak, saya sudah dapat satu tukang untuk membuat keranda mayat dengan biaya segini, bahannya dari pipa dan lain sebagainya, dan nanti ada roda-rodanya, jadi nggak perlu mikul lagi, tapi pakai roda dan itu didorong, jadi kayak kereta seperti itu, jadi bisa dibelok-belokin juga, jadi mempermudah untuk membawa jenazah ke kuburan gitu kan. Nah, keesokan harinya tidak terjadi apa-apa, tapi di hari ketiga setelah Bapak Pamong tersebut itu sudah menemukan tukang dan membikinnya, istilahnya sudah proses pembikinan keranda, di hari ketiga terjadi sesuatu yang luar biasa, yang semula nggak pernah terjadi, luar biasa, sehingga jadi heboh sekali saat itu. Kata teman saya, apa sih yang terjadi? Penasaran kan? Nah, yang terjadi adalah keranda saat itu, keranda lama ini ya, keranda lama yang tadi agak rusak, itu kan ditempatkan di balai desa, di sebelahnya kamar mandi, jadi kamar mandi balai desa gitu ya di sana. Nah, saat itu di balai desa kan ada satu penjaga ya, ada salah satu penjaga bapak-bapak gitu yang ditugaskan untuk menjaga malam di balai desa ya, satu aja orangnya itu. Nah, pada saat itu bapak-bapak seperti biasa lah datang jam 9 dan kemudian memeriksa semua yang ada di situ, dari gedung-gedungnya, kunci-kuncinya dan lain sebagainya, pokoknya diperiksa total. Habis itu sudah diperiksa, bapak itu duduk di depannya kantornya Bapak Lurah itu di balai desa itu sambil nyalain rokok gitu ya, kebetulan bawa kopi juga dari rumah bapak itu. Nah, setelah itu bapaknya itu berpipis. Kalau pipis, nah ya tanpa pikir panjang, orang kamar mandinya juga deket gitu ya, udah bapak itu ke kamar mandi untuk pipis. Tapi di saat bapak itu tadi, bapak yang jaga balai desa itu pipis di dalam kamar mandi, bapak itu mendengar gledek gitu. Nah, bapak itu juga ditingklingin gitu ya, ini suara apa gitu. Suara apa, didangdut, suara tikus lah, apa, binatang malam dan lain sebagainya. Jadi ya positif thinking aja saat itu. Nah, setelah beberapa saat suara tersebut berhenti gitu kan, berhenti tek. Udah, jadi bapak tadi keluar dari kamar mandi balai desa tadi, udah meriksa di sekitarnya ada apa gitu, apa yang tadi yang sumber suara tadi dari mana gitu, diperiksa di sekeliling kamar mandi sampai ke tempatnya keranda tadi ya. Nah, setelah itu udah nggak ada apa-apa, bapak itu kembali duduk di depannya kantornya bapak dan ada motor lewat juga. Nah, setelah duduk dan meneruskan kopi hangatnya tadi sama rokokan juga, saat itu bapak itu katanya dengerin radio ya. Biasalah bapak-bapak sukanya kan kalau misalkan malam ya, sebelum ada wayang gitu kan biasa ada gamelan Jawa, tembang Jawa seperti itu. Nah, itu nyalain radio saat itu. Nah, tapi juga nyalain radionya juga nggak terlalu kencang. Nah, setelah beberapa saat bapak itu duduk dan nyalain radio menikmati kopi dan rokok tersebut, suara tersebut itu terdengar lagi, bahkan lebih kencang dari yang pertama tadi. Seperti itu. Nah, tentunya bapak tadi kaget kan, loh kok bersuara lagi gitu, ini emang apa sih? Berdirilah bapak tadi untuk ngecek sumber suara tadi dari apa gitu kan. Nah, habis itu bapak tadi taunya tadi kan dengarnya dari kamar mandi ya, dari yang dituju pertama di kamar mandi tersebut gitu ya. Dibuka lagi kamar mandinya kan ada 3 tuh, dibukain satu-satu. Pertama nggak ada apa-apa, kedua nggak apa-apa,
ketiga juga kosong, memang nggak ada apa-apa di situ ya. Nah, setelah itu suara itu tadi berhenti ya. Untuk Bapak meriksa tadi, suara itu tadi berhenti. Dan setelah diperiksa yang ketiga, kamar mandi ketiga itu ternyata kosong juga kan. Suara itu berbunyi lagi. Waduh. Nah, Bapak itu fokusnya ke belakang kamar mandi tersebut. Nah, itu di mana? Di tempat keranda tersebut. Dengan sedikit agak deg-degan, agak gemeter juga karena memang berhubungan dengan keranda. Ya siapa sih yang nggak grogi sama keranda kan? Buat apa kerandanya, fungsinya keranda buat apa gitu kan? Ya tentunya tahu sendiri lah. Ya. Tapi Bapak itu berani gitu loh. Jadi masih besar beraninya daripada takutnya. Dengan modal tersebut, Bapak itu memeriksa di tempat keranda tersebut. Nah, kebetulan saat diperiksa, kagetnya bukan main Bapak itu. Kenapa? Saat diperiksa, memang suara tadi bersumber dari keranda yang bergetar dan bergoyang saat itu. Bapak itu juga bingung kenapa bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Semula nggak ada pernah kejadian seperti itu. Bapak itu juga nggak habis pikir, goyang terus. Itu katanya terjadinya sampai jam 3 pagi baru berhenti. Nah, setelah itu Bapak itu juga tidak tahu jawabannya karena apa bisa bergerak atau bergetar seperti itu. Karena itu Bapak itu juga nggak punya solusi sendiri gitu loh. Sehingga Bapak itu cerita sama salah satu pamong yang masuk pagi pada saat itu di balai desa. Cerita kalau kejadiannya seperti ini, seperti itu. Tadi malam itu ada hal yang seperti ini dan aneh gitu. Nah, pamongnya kaget karena memang selama ini nggak pernah terjadi seperti itu. Jadi malam itu juga terjadi seperti itu, makanya kaget semuanya. Pamong tersebut bilang ke pamong yang lain, akhirnya nyampe ke telinga Pak Lurah. Dan Pak Lurah pun juga kaget gitu loh. Ya kebetulan Pak Lurah pada saat itu tuh baru menjabat lah, 1 tahun menjabat saat itu. Sehingga peristiwa itu belum tahu gimana. Nah, saat itu Pak Lurah dengar, terus si pamong-pamong tersebut tuh diajak diskusi. Dan keesokan diskusi kalau nanti malam itu mereka pamong-pamong tersebut beserta Pak Lurah itu berencana mau ngetem di situ, istilahnya jaga di situ, pengen tahu kenyataannya sebenarnya di balik itu apa yang terjadi saat itu gitu. Nah, singkatnya Pak Lurah sama pamong-pamong itu sudah standby di situ mulai jam 9 malam ya, udah datang semua ya, lengkap dengan konsumsi yang ada kopi, ada camilan, ada apa dan lain sebagainya gitu. Nah, habis itu tidak terjadi apa-apa. Dan Pak Lurah beserta pamong-pamong juga bapak-bapak yang biasa jaga di situ ya, itu pun berkumpul dan membicarakan masalah itu. Selang beberapa waktu, 3 jam berjalan, jam 11 tepat terdengar lagi suara getar, bahkan lebih kencang daripada yang kemarin. Grobiak seperti itu. Yang pertama kan cuma bergetar aja, gitu. Yang kedua, hari kedua itu lebih kencang lagi, sehingga membuat kaget Pak Lurah dan teman-temannya tadi, pamong-pamong tadi. Serentak mereka berdiri semuanya, kaget semuanya, saling tengok-tengok kanan kiri, saling berpandangan, nggak tahu apa yang terjadi soalnya. Nah, setelah beberapa saat Pak Lurah bilang, ayo dicek ki sumber itu kan. Nah, Pak siapa? Bapak yang biasa berjaga di balai desa itu bilang, kita cek aja Pak, langsung ke keranda. Nah, sudah beberapa orang pamong juga Pak Lurah sama Bapak tadi langsung berjalan menuju ke belakang kamar mandi, yaitu tempat keranda tersebut. Dan pada saat dicek, keranda tersebut juga bergoyang dan bergetar gak karu-karuan, bahkan sampai hampir-hampir berdiri, brok gitu.
Nah habis itu mereka belum ada keputusan gimana cara mengatasi hal tersebut dan apa penyebabnya kok keranda ini bisa seperti ini gitu kan. Akhirnya mereka pun juga balik ke tempat sekolah berdiskusi. Ya udah besok Pak rapat, siapa Pak Lurahnya bilang ya udah besok kita rapatkan lagi apa yang terjadi gitu. Nah itu sekitar jam setengah 12 ya, setengah 12 mereka baru pulang semuanya, tinggal bapaknya aja yang berada di situ, yang tinggal di situ karena memang tugasnya jaga malam gitu kan. Nah habis itu bapak itu kan juga meskipun jaga malam kan manusia juga ada ngantuknya ya, meskipun udah minum kopi dan lain sebagainya, karena alamnya juga dia tidurnya di luar kena angin semini dan lain sebagainya, dengerin radio, tapi juga keranda itu beberapa saat tetap aja berbunyi gitu, bergerak. Tapi bapak itu sudah istilahnya dicuekin aja lah, biarin aja lah, nanti besok mungkin ada solusinya, karena Pak Lurah kan sudah bilang kalau besok dirapatkan gimana solusinya untuk mengatasi hal ini. Nah setelah bapak itu ketiduran gitu ya, ternyata peristiwa lebih ekstrim lagi itu terjadi. Kalian mau tahu apa? Keranda tersebut ternyata tidak hanya bergetar dan bergobrak-gobrak di situ. Keranda tersebut jalan. Kenapa kau bisa tahu? Nah, ada salah satu warga yang pulang dari mana saya juga nggak tahu saat itu, pas teman saya tadi juga nggak bilang dari mana. Kebetulan dia tuh pulang malam pakai sepeda motor saat itu. Ya kayaknya mabuk juga sih orang itu, kayaknya sih ya, katanya teman saya seperti itu. Nah saat melintasi balai desa, dia itu berhenti dan nggak bisa bergerak apapun, dengan motor masih berbunyi, dengan sorot lampunya masih menyorot ke depan. Apa yang dia lihat? Keranda itu berdiri di depannya sambil goyang-goyang. Gimana coba kayak gitu? Orang itu katanya ketakutan setengah mati sampai dia tuh ngepipis di celana, katanya sih ya. Karena memang nggak ada kejadian seperti itu sebelumnya gitu. Keranda sampai berdiri dan bergoyang di depan orang itu. Nah setelah itu orang itu gelebek, udah nggak sadar diri. Akhirnya besok paginya ditemuin orang, dan ternyata setelah bapak yang jaga balai desa itu bangun, dia tuh tahu keranda ada di depan balai desa, di jalanan depan balai desa, jadi bukan di tempatnya lagi. Waduh, tentunya bapak itu kaget juga kan, kok bisa, siapa yang bawa ke sini? Dan habis itu setelah kaget ya melihat orang yang tadi nggak sadarkan diri di depan balai desa, akhirnya bapak tersebut memanggil beberapa orang yang ada di sekitar balai desa tersebut untuk menggotong orang yang pulang dari mana tadi, yang nggak sadar tadi, untuk dibawa ke balai desa untuk dikasih obat atau minum dan lain sebagainya, disadarin lah istilahnya, dan ditanya saat itu. Dan orang itu pun cerita kenapa dia nggak sadar diri, karena melihat keranda yang bergoyang berdiri di depannya. Aneh ya. Nah habis itu sudah itu dipulangkan ke orang itu dipulangkan ke keluarganya. Terus sekitar jam 9, jam 10 kalau nggak salah itu Pak Lurah tadi mengadakan rapat mencari tahu sebabnya kenapa kok terjadi seperti itu. Akhirnya ada salah satu warga yang bilang, nanti jangan-jangan gara-gara keranda ini mau diganti Pak, sehingga keranda lamanya nggak terima, sehingga meneror seperti ini. Nah Pak Lurah sendiri berpikir masuk akal juga gitu lah, karena memang penyebab satu-satunya mengerucut ke situ gitu, jadi nggak ada penyebab lain, karena memang semula nggak ada kejadian seperti itu. Dan akhirnya disepakati, Pak Lurah setuju dan lain sebagainya. Akhirnya diputuskanlah untuk memakai salah satu kayu yang ada di keranda lama tersebut untuk
dimasukkan ke keranda baru tersebut, istilahnya dibuat apa ya, alasnya yang di bawah. Untuk itu ada 2 kayu yang diambil terus dibawa ke situ. Tapi itu belum nunggu besoknya lagi gitu loh. Nah, waktu menunggu besoknya lagi itu kan terjadi malam ya, habis itu malam lagi keranda itu bergerak lagi dan berjalan. Dan saat itu jam 11 tepat dan banyak orang tahu, karena memang di situ ada warung masih ada orang yang di situ untuk ngopi di situ ya. Jadi ada beberapa orang di situ yang tahu keranda itu berjalan. Kaburlah mereka semuanya karena melihat keranda itu berjalan sambil goyang-goyang, gebrak-gebrik seperti itu. Kabur semuanya. Dan habis itu keesokan paginya mereka cerita, itu berita itu udah menyebar ke seluruh desa, sehingga pada saat malam orang di sekitar situ nggak ada yang berani keluar rumah karena memang teror tadi dari keranda tersebut. Nah, selang 2 hari ada salah satu bukan tukang sih kayaknya, katanya ya orang warga biasa gitu ya, yang berani untuk melepas kedua kayu tersebut dari keranda lama dan dibawa ke bengkel yang disuruh buat keranda baru tersebut gitu ya. Nah, setelah si warga tersebut menyampaikan tujuannya membawa kayu dan dimasukkan ke dalam keranda baru tersebut, si orang yang punya bengkel pun juga agak sedikit ketakutan gitu loh. Karena memang selama ini tuh nggak pernah terjadi peristiwa seperti itu, dan harus memegang kayu yang bekasnya orang mati, si bengkel tersebut kan gitu. Tapi ya berhubung kesepakatan harga dan lain sebagainya sudah tersepakati semuanya, sudah clear semuanya, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya kedua kayu yang dari keranda lama itu dipasang ke keranda yang baru tadi, yang dari besi tadi. Dan akhirnya setelah dipasang, keesokan malamnya lagi itu sudah nggak terjadi apa-apa, udah tenang kayaknya. Tapi keranda masih berada di situ dengan 2 kayu yang diambil tadi masih di situ. Tapi kayaknya sudah tenang gitu ya, jadi nggak terjadi apa-apa. Dan akhirnya warga pun juga mulai berani keluar lagi. Tapi hampir 2-3 bulan itu berita itu masih jadi topik hangat di sekitar desa itu juga gitu. Dan akhirnya sudah tenang, keranda tersebut juga sudah nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi getaran atau berjalan dan lain sebagainya. Akhirnya selang beberapa saat, ya mungkin ya sekitar setengah bulan gitu, udah kerandanya jadi. Dan akhirnya keranda itu tetap berada di balai desa itu, cuma ditaruh di atas, jadi dipaku di atas gitu. Jadi nggak dibakar atau mungkin diadu, enggak, cuma dibiarin di situ tapi ditaruh di atas. Nah, setelah itu masyarakat situ memakai keranda baru ya, seperti itu ya, singkat ya teman-teman. Tapi ya semoga dengan apa yang saya berikan di malam hari ini, cerita horor yang nggak begitu menakutkan sih sebenarnya, cuma aneh gitu loh, aneh seperti itu, bisa jadi sebagai firasat atau juga sebagai tanda-tanda apa, kita juga nggak tahu, tapi ceritanya memang seperti itu. Nah teman-teman, semoga dengan apa yang saya persembahkan di malam hari ini bisa menambah satu hiburan tersendiri buat teman-teman semuanya. Dan akhirnya saya cuma terima kasih, saya tetap aja menunggu dukungannya, tetap menunggu kritikannya, dan jangan lupa satu hal, subscribe-nya juga harus ya. Dan terima kasih teman-teman. Saya akhiri di sini dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Kandil.